Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'ina alladziina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin, khususan ila hadrati jami' masyayikhina wa sayyidhi suyukhina wa mu'allimina wa asatidina min abaina wa ummahatina wa ajdadina azwajina auladina wa auladi auladina wa talamidina sayri man khadar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa nakhusu bi dzikri ila hadrati mu'allif hadzal kitab al imam al qutbur rabbani sayyidi Abdul Wahhab Asy-Syarani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ta'rifi akhwalin nasi 'indallahi. Faslun utawi iki ku fasal fi ta'rifi akhwalin nasi dalam nerangaken pelanggarane utawa definisine pira-pira tingkah lakune menungso indallahi ana ing ngersane Allah taala. Kala usdawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, khairun nasi utawi saapi-apike menungso indallahi munggone Allah iku anfa'uhum wong kang manfaati sapa nas linnasi maring menungso liyane. Wasyarruhum utawi elek-eleke menungso indallahi munggone Allah taala iku man wong tola kang dawa apa umruhu umure man wasa'alan ala apa amaluhu amale man. Wa khairuhum utawi bagus-baguse menungso iku man wong tola kang dawa apa umruhu umure man wa hasuna lan bagus apa amaluhu amale man. Wa abghadun nasi utawi luwih den bencine menungso ilallahi maring Allah iku man wong akalah kang mangan sapa man wahdahu khali ijen wa mana ala nyegah sapa man rifdahu ing tamune man wa daraba lan mukul utawa ngepuk sapa man abdahu ing budake utawa pelayane man utawa pembantune man wa akrama lan mulyaake sapa man al-ghaniya ing wong kang sugih fil harami ing dalem barang haram wa akrama lan mulyaake sapa man al-ghaniya ing wong sugih wa ahana lan ngino utawa ngenyek sapa man al-faqira ing wong kang fakir. Wa asyarru minhu lan iku luweh alane minhu ketimbang man nggih iku man wong asa kang urip sapa man fil harami ing dalem barang haram wa mata lan mati sapa man fil harami ing dalem barang haram. Wa asyarru minhu utawi luwe alane minhu ketimbang wong iku mau iku man wong tola kang dawa apa umruhu umure man wasa'alan ala apa fi'luhu penggaweane man walayatu bulan ora tobat sapa man amma saking barang naha kang nyegahu ing ma sapa Allah taala anhu saking ma wa huwa khali utawi man iku ya temau kepingin utawa tamak sapa man fi ma'rifatihi ing dalem fi maghfiratihi ing dalem pangapurane man wa syaru minhu utawi luweh eleke minhu ketimbang man ketimbang wong iku mau ana sing luwih elek yaiku man wong adhara kang ngetok-ngetokno sapa man as-shadaqata ing
adharo kang nglairake sapa man utawa ngetokno sapa man as-shadaqata ing kekancan li akhi maring dulure man al muslimi kang muslim wa yudabbiru lan mungkuri sapa man lahu marang akhihi khilafaha ing sulayane sedekah wa syarru minhu utawi luweh eleke man minhu ketimbang man sadurunge iku mau iku man wong zahaba kang ilang apa zahaba kang ilang awala umrihi ing dalem kawitane umure man apa ghaflatun lali wa akhiruhu khali utawi akhiri man iku kasalun males an taatillahi taala saking taat maring Allah taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib diberi wasiat oleh Rasulullah tentang bermacam-macam perilaku manusia dalam pandangan Allah Ta'ala, yang kesemuanya tercakup dalam hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, khairun nasi indallahi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di sisi Allah, dalam pandangan Allah adalah orang yang bisa membawa manfaat bagi orang lain, terutama bisa membawa manfaat untuk dirinya sendiri. Wa syarruhum indallahi ta'ala man tala umruhu wa sa'amaluhu. Dan orang yang paling jelek di sisi Allah, atau orang yang paling jelek dalam pandangan Allah, adalah orang yang umurnya panjang tetapi jelek perbuatannya. Orang yang diberi panjang umur oleh Allah tetapi tidak dimanfaatkan untuk taat beribadah, tidak digunakan untuk memperbanyak amal kebajikan. Bisa jadi orang yang berdoa, ya Allah panjangkanlah usia hamba, panjangkanlah usia hamba, tapi dalam perbuatan sehari-hari justru semakin banyak merugikan orang lain, merugikan orang-orang di sekitarnya. Maka ini bisa jadi wujud dari marahnya Allah kepada hamba. Wa khairuhum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Dan sebaik-baik orang dalam pandangan Allah adalah orang yang panjang umurnya tetapi bagus perilakunya. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah minta dipanjangkan umur, minta dipanjangkan umur, maka di satu sisi minta, sekalian minta kepada Allah agar diberi keberkahan dalam umur, karena umur yang panjang belum tentu berkah. Kalau umur yang berkah, pasti di sepanjang perjalanan umur itu terdapat amaliyah yang positif, terdapat hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta panjang umur sekaligus kita minta keberkahan umur. Kita minta untuk diberi ketaatan kepada Allah, dijadikan hamba yang taat kepada Allah, maka mintalah agar diberi kekuatan untuk beramal ketaatan. Kalau kita minta kecukupan untuk hal-hal duniawi, maka kita minta juga kepada Allah, sekalian minta kepada Allah agar diberi, jangan sampai harta duniawi itu masuk ke dalam kolbu kita. Jadi tujuannya adalah
agar apa yang kita minta, agar apa yang kita minta itu bisa membawa manfaat, bisa membawa kemaslahatan untuk kita juga untuk orang-orang di sekitar kita. Terutama seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya usia, dari hal-hal yang kita minta itu akan menjadi sarana kita untuk mengabdi kepada Allah, menjadi wasilah, menjadi fasilitas kita untuk berubudiyah kepada Allah. Jadi jangan hanya meminta panjang umur, tapi tidak ada meminta keberkahan umur. Jangan minta sukses tapi tidak meminta agar tetap hati ingat kepada Allah. Banyak hal. Apapun yang kita minta, itu pasti lebih banyak cenderung untuk kemaslahatan dunia, lebih cenderung untuk kemaslahatan materi. Tapi untuk kemaslahatan akhirat kita seringkali kita panjatkan dalam doa-doa, tetapi tidak pernah kita buktikan dalam perilaku sehari-hari. Tapi kalau yang kita minta, yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia maupun materi, seringkali kita wujudkan dalam bentuk perilaku untuk memperoleh itu, karena itulah yang dominan dalam hatinya. Makanya orang itu kalau lebih cenderung condong untuk urusan-urusan duniawi, dia terlihat getol sekali. Tapi kalau urusan ibadah, itu masih pikir-pikir. Ini hal-hal yang paling membahayakan. Makanya hal yang terbaik, artinya ketika Allah memberi pembanding melalui hadis Rasulullah ini, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya dan bagus perilakunya atau amalnya. Artinya apa? Di balik usia yang panjang itu juga seharusnya ada keberkahan di dalam usia itu, hingga setiap harinya diliputi oleh keberkahan, disertai oleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa abghadun nasi ilallah man akala wahda wa man arifta. Dan orang yang paling dibenci oleh Allah yaitu orang yang suka makan sendirian sehingga membiarkan tamunya tanpa makanan, atau orang yang makan sendirian tanpa menghiraukan orang-orang di sekitarnya yang mungkin kelaparan. Makanya dalam munajatnya Jalaluddin Ar-Rumi itu, tahukah engkau apakah musik terburuk musik paling buruk adalah tarian sendok dan garpu di atas piring makananmu sampai terdengar oleh tetangga kanan kirimu yang kelaparan. Itu adalah suara musik terburuk, karena bahasanya bahasa majas. Artinya ketika kita makan, karena memang adabnya Rasul, adabnya Rasulullah itu kadang gini, kita melakukan sesuatu itu yang bagi orang lain itu tidak umum, karena sesuatu yang salah kaprah itu sudah diimani oleh orang banyak, sehingga kebenaran yang real memang itu sudah tuntunan, itu justru dianggap aneh. Rasulullah SAW itu kalau mau dahar, kalau mau makan, itu beliau tidak pernah makan itu hal-hal yang memang paling nikmat yang bisa dinikmati oleh orang-orang kaya atau para raja. Enggak. Beliau itu merasakan nikmatnya makanan ketika lapar, merasakan nikmatnya makanan ketika dilihatnya tetangga-tetangga itu sudah makan enak, sudah merasakan nikmatnya makan, sudah bisa merasakan tidur dengan nyenyak. Jadi nikmat makannya Rasul itu bukan semata karena menunya enak. Makanya dalam beberapa riwayat, semisal dalam perang Khaybar atau apa, ketika Rasul dijamu makanan, sahabat-sahabatnya diajak makan.
Sahabat-sahabatnya diajak makan, dipuaskan. Bahkan karena saking banyaknya sahabat yang datang, jamuan makan itu tidak mencukupi. Tapi mujizatnya Rasul memecahkan semua itu, sehingga semua orang bisa kebagian rata dan merasa kenyang. Makanya dalam Rasul itu kalau dahar, kalau makan, sehingga ditiru oleh putrinya. Jadi kalau makan itu, kualitas makanan itu bukan kualitas yang bagus. Justru kalau mereka memiliki makanan-makanan yang bagus, yang bisa disimpan untuk beberapa waktu, yang kualitasnya bagus, itu disediakan untuk kalau ada orang bertamu, itu dipakai untuk jamuan. Sedangkan makanan-makanan yang kualitasnya hampir-hampir tidak layak konsumsi, mereka makan sehari-hari. Jadi mindsetnya keluarga Rasulullah ini selalu mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Bahkan ketika orang lain itu tidak butuh, beliau tetap jagani. Beliau tetap memikirkan untuk kemaslahatan orang lain. Kalau suatu saat ada orang butuh, beliau sudah ada. Sampai segitu. Makanya sekarang kita lihat banyak para ulama, para habaib, itu mereka berusaha mengikuti jejak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya, bahkan untuk minum saja satu gelas berbagi. Inilah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak para kekasih Allah. Sehingga banyak kita jumpai etikanya mereka bagaimana. Ketika memiliki barang, mereka senang berbagi. Ketika memiliki uang, tidak serta-merta mereka nikmati untuk diri sendiri dan keluarganya. Mereka sisihkan. Sewaktu-waktu kalau ada tetangga butuh, itu bisa menjadi hadiah untuk si tetangga. Artinya mereka selalu mengantisipasi kalau sewaktu-waktu ada orang lain yang membutuhkan jaganan atau sesuatu yang sudah beliau sisihkan, itu adalah memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari buat jaga-jaga kalau ada orang yang datang membutuhkan bantuan. Mereka sudah menyiapkan, sehingga prinsip untuk tidak mengecewakan orang yang sudah terlanjur datang ke rumah, pulang dengan tangan hampa, itu sangat dihindari. Sangat dihindari. Makanya disinilah perlunya memperbaiki setiap hari, setiap bergantinya umur, memperbaiki perilaku, memperbaiki akhlak. Kemudian orang yang paling dibenci Allah selain orang yang suka makan sendirian tanpa mau berbagi, yaitu orang yang memukul budaknya, orang yang suka menganiaya pembantunya atau pelayannya, salah sedikit dipukul. Ini adalah salah satu kriteria orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa akramul ghani, orang-orang yang memuliakan orang kaya, wa hanal fakir, dan orang-orang yang menghinakan orang-orang fakir. Berteman dengan orang fakir tidak mau, maunya berteman dengan orang kaya saja. Ini termasuk salah satu tanda bahwa orang itu orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati dalam pertemanan sekalipun, jangan sampai pilah-pilah. Kalau berteman dengan teman yang kaya enak, kita bisa merasakan enak, sering dapat gratisan. Tanda-tanda orang dibenci oleh Allah ini, modelnya beginian ini. Wa asharu minhu man asha fil harami wa mata fil haram. Dan orang yang lebih buruk dari semua itu, kriteria itu tadi, yaitu orang yang hidup bergelimang dengan harta yang haram dan mati dalam keadaan melakukan hal-hal yang haram. Mabuk, mati.
Itu seburuk-buruk orang daripada kriteria orang-orang sebelumnya. Wa asyaru minhu, dan ada lagi yang lebih buruk daripada itu. Ini lebih buruk daripada orang yang hidup bergelimang harta yang haram atau mati dalam keadaan melakukan hal-hal yang diharamkan, yaitu orang yang umurnya panjang tetapi jelek perbuatannya, seperti yang disebutkan tadi. Wala yatubu amma nahahullah, dan tidak mau tobat. Umurnya panjang, perbuatannya jelek, tidak mau tobat terhadap apa yang sudah dilarang oleh Allah. Sedangkan dia tomak atau masih punya keinginan untuk memperoleh ampunannya Allah, tidak mau tobat tapi masih mengharap ampunannya Allah, tetap dengan melakukan kemaksiatan atau dosa. Wa asyaru minhu, dan orang yang paling jelek daripada itu, yaitu orang yang menampakkan sifat perhatian, menampakkan perhatiannya di hadapan kawannya, menampakkan perhatian, tapi di belakang dia menusuk, di depan temannya dia baik, di belakang dia menusuk. Wa yudabbiru khilafahum, ya orang-orang yang lebih jelek lagi, artinya orang-orang yang bermuka dua, orang-orang yang suka di depan menyanjung, di belakang menghina. Wa asyaru minhu man dhahaba awwalu amrihi ghaflah wa akhiru kasal an ta'atillah. Dan yang paling lebih buruk lagi daripada kriteria yang sebelumnya, yakni orang yang di awal usianya sudah lalai dari Allah, di awal mulai kecil hingga balik, dari balik hingga berumah tangga tidak pernah menjalankan sholat, lalai dari Allah, buru dunia terus, pokoknya hidupnya hanya dibuat untuk memuaskan hasratnya, hasrat duniawinya, ghaflah. Sedangkan akhir hayatnya dia malas untuk melakukan taat kepada Allah. Inilah orang yang paling buruk, karena awal usianya diawali dengan kelalaian dan akhir usianya diakhiri dengan kemalasan untuk berbuat taat kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.